Rumah warga yang terbuat dari material baja ini roboh hingga menutup akses jalan warga usai dilanda angin kencang di Jalan Swasembada, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Kejadian ini tak menimbulkan korban luka maupun jiwa. Selain itu, pohon nangka setinggi 7 meter tumbang dan menimpa rumah warga akibat angin kencang. Petugas BPBD, PPSU, dan Sudin Pertamanan langsung mendatangi lokasi untuk melakukan pemangkasan pohon tumbang dan pemotongan atap baja ringan yang roboh. Akibat peristiwa ini, 7 rumah warga rusak parah. Oke, pohon dulu baru baja ringan inilah. Oke. Baru pada terbang. Ada yang ke sana kena juga tuh warga di situ, bocor atapnya. Ada 7 rumah. Ya. Nah ini kalau asbes yang ini nih dari mana nih Bang? Dari kontrakan seberang itu. Kontrakan itu berarti atas semua kehempas Bang ya? Iya, kempes satu rumah doang enggak tuh. Saat ini proses pemotongan masih dilakukan agar aktivitas warga yang melintasi jalan tidak terganggu. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Hujan sejak semalam disertai luapan air kali Mokervard membuat jalan dan Mogot Cengkareng, Jakarta Barat terendam banjir. Motor pengendara mogok karena nekat menerobos banjir agar bisa sampai di tempat kerja. Satu persatu motor pengendara mogok saat melintas di Jalan dan Mogot Cengkareng, Jakarta Barat. Pemotor nekat menerjang banjir agar bisa sampai di tempat kerja. Ketinggian banjir bahkan mencapai setengah meter. Petugas dari Suku Dinas Sumber Daya Air membantu mengatur arus lalu lintas dan menyedot banjir. Ya, dan untuk mengetahui situasi terkini di kawasan Dan Mogot, Jakarta, kita bergabung dengan rekan Jessica Winoto langsung dari lokasi. Jessica, bagaimana kondisi Dan Mogot sore ini? Silakan. Ya, selamat sore Juno dan juga pemirsa. Untuk kondisi terkini di ruas jalan Dan Mogot yang sempat tadi pagi tergenang oleh banjir yang disebabkan oleh curah hujan yang cukup tinggi sejak Kamis malam. Dan saat ini pun kondisi terkini di ruas jalan Dan Mogot, tepatnya yang mengarah ke arah Tangerang, ini sudah surut, sudah kering, tidak ada banjir lagi. Dan informasinya bahwa tadi sudah ada petugas biru yang telah melakukan upaya penyedotan air banjir, sehingga hal ini memang menyebabkan dan memberikan dampak yang baik terhadap lalu lintas saat ini, karena Juno dan juga pemirsa dapat melihat bahwa di belakang saya ini terpantau arus lalu lintas mengarah Tangerang ini sudah ramai lancar. Sementara untuk arah sebaliknya nampaknya sudah juga telah ramai lancar juga, tidak ada kepadatan. Dan informasinya tadi memang sempat ada kepadatan sedikit, tapi ini memang informasi dari warga, kami bertanya sedikit oleh pengendara yang sempat tersendat oleh kemacetan, ini disebabkan oleh lampu merah yang berada di depan sana. Lalu juga Juno dan juga pemirsa, kita akan pantau terus bagaimana perkembangan situasi yang ada di sini, karena memang situasi terkini sudah mulai gerimis kembali. Apakah nanti akan terjadi genangan banjir lagi atau tidak, kami akan kabarkan kembali ke Anda. Juno. Baik, Jessica, karena memang Jakarta dan sekitarnya ini memang masih sangat dinamis, sering sekali hujan baik itu pagi, sore maupun malam. Terima kasih Jessica atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Kita ke informasi berikutnya pemirsa. Ini derasnya aliran anak kali Pesanggerahan membuat tembok pembatas saluran air di Jalan Swadharma Raya Pesanggerahan, Jakarta Selatan jebol hingga membanjiri akses jalan. Beginilah kondisi Jalan Swadharma Raya Pesanggerahan, Jakarta Selatan Jumat pagi. Ruas jalan penghubung Kecamatan Kembangan dan Pesanggerahan ini tak bisa dilalui kendaraan roda 2 dan 4 akibat tergenang banjir setinggi 80 cm. Banjir di ruas jalan ini terjadi akibat jebolnya tembok pembatas aliran anak kali Pesanggerahan yang mengalami kenaikan debit air imbas hujan deras yang melanda sejak Kamis malam. Untuk mengurangi debit air, petugas Sudin Tata Air telah menyalakan pompa air statis yang disiagakan di lokasi. Para pengguna jalan sebaiknya menghindari ruas Jalan Swadharma Raya dan mencari jalan alternatif lainnya. Roda 2 juga nggak bisa, Pak, untuk sementara. Ini ditutup sama warga nih berarti? Ya, warga yang tutup dan tim dari PPSU, SDA. Buat informasi masyarakat. Ya. Kalau mau lewat sini nanti dialihkan kemana Bang? Dialihkan ke lewat Jalan Haji Ridi, Pak. Sebelah sini, Pak. Nanti tembusnya ke arah Plaza Sikulir.
Pemirsa, untuk mengurangi debit air di Kompleks Induk Koperasi Pegawai Negeri atau IKPN Bintaro, 5 mesin pompa air dikerahkan untuk menyedot air. Puluhan rumah di kawasan Kompleks IKPN Bintaro tergenang air setinggi 50 cm karena luapan Kali Pesanggerahan. Wilayah tersebut sedang dilakukan proyek pembangunan turap untuk menjaga aliran air. Namun debit air Kali Pesanggerahan mengalami kenaikan mulai Kamis malam karena curah hujan yang tinggi. Ya, pada hari ini kurang lebih sekitar 80 rumah yang ada di IKPN yang terkena mungkin sedikit luapan dari Kali Pesanggerahan, di mana semalam memang terjadi intensitas hujan yang sangat tinggi, sehingga pada pagi hari ini tadi beberapa rumah agak tergenang oleh aliran air. Alhamdulillah pada pagi hari ini semua sudah bisa diatasi dan sudah menyurut air di lokasi. Hujan deras yang mengguyur sejak tadi malam membuat sejumlah lokasi di Ciledug Raya terendam banjir. Banjir merendam Pondok Maharta, Tanggerang, Banten. Ketinggian air yang mencapai lebih dari 30 cm membuat aktivitas warga terhambat. Banjir terjadi akibat hujan deras yang mengguyur sejak malam tadi. Ya, banjir juga merendam rumah warga di Komplek Patal, Ciledug. Hujan deras yang mengguyur sejak tadi malam membuat ketinggian air terus bertambah. Warga pun tak bisa beraktivitas seperti biasa. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. 2 kelompok pemuda di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur terlibat bentrok. Akibatnya 1 orang terluka dan belasan rumah warga rusak. Bentrokan antar pemuda terjadi di Kelurahan Amagara Pati, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Aksi saling serang ini terjadi akibat perselisihan 2 kelompok pemuda dari 2 wilayah. Mereka terlibat aksi saling lempar batu, kayu, serta bom molotov. Akibatnya belasan rumah warga dan ruas jalan utama tak bisa dilalui oleh kendaraan. Tak hanya menimbulkan kerugian material, peristiwa ini juga memicu trauma warga sekitar karena bentrokan sering terjadi di wilayah ini. Polisi mengerahkan puluhan personil untuk membubarkan bentrokan ini. Bahkan, gas air mata dan tembakan peringatan terpaksa dilakukan untuk mengamankan situasi. Hingga kini, petugas terus berusaha mediasi kedua pihak agar bentrok susulan tak lagi terjadi. Dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Pemirsa, keberadaan lapangan pedal di tengah permukiman penduduk di Jalan Haji Nawi, Cilandak, Jakarta Selatan memicu masalah baru. Warga mengeluhkan kebisingan luar biasa dari lapangan pedal yang dioperasikan hingga larut malam. Suara tepak-tepak raket dan bola padel serta teriakan pemain terdengar jelas dari permukiman warga di Jalan Haji Nawi, Kelurahan Gandaria Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan. Suara bersumber dari lapangan padel yang berada tepat di tengah permukiman. Warga mengaku terganggu lantaran suara berisik dari lapangan padel terjadi sepanjang hari, sejak pagi hingga larut malam, membuat anak-anak dan balita sulit tertidur. Tidak hanya bising suara, bola padel juga beberapa kali mengenai rumah warga lantaran lokasi lapangan yang benar-benar menempel dengan rumah warga. Warga sudah berkali-kali melapor ke aplikasi Jaki dan layanan polisi 110 sejak akhir Januari lalu, tapi belum ada tanggapan. Ada, karena kan mereka beroperasi sejak jam 6 pagi sampai jam 12 malam ya Bu. 12 malam, dan itu
kita laporkan setiap kebisingan yang ada dan kita eskalasi ke sudin terkait. Lapangan padel yang diprotes warga ini sudah dibuka sejak Oktober 2025, namun warga tidak pernah diberi sosialisasi. Setelah ramai dikeluhkan dan viral, baru kemarin pihak Kelurahan Gandaria Selatan menggelar mediasi antara warga dan pemilik lapangan padel. Dalam mediasi, pemilik padel berjanji akan mengubah jam operasional dan memasang peredam suara di bagian dinding yang berbatasan dengan rumah warga. Dalam proses pemasangan ini juga kami membatasi jam operasional kami di bulan puasa ini menjadi kurang lebih kami mengurangi pembatasan operasionalnya sampai 50%. Pihak kelurahan mengingatkan kebisingan yang ditimbulkan dari lapangan padel tidak boleh di atas 70 desibel. Dari Jakarta, Kiva Lupi, iNews melaporkan. Pemirsa, hati ibu mana yang tidak terluka bila anak-anak mereka menjadi korban perundungan di sekolah. Diduga seorang siswa SMK berkebutuhan khusus menjadi korban perundungan teman-temannya. Sang ibu yang tak terima langsung melapor ke polisi. Seorang siswa kelas 1 SMKN di Surabaya, Jawa Timur diduga menjadi korban pengeroyokan teman-teman sekolahnya. Video pengeroyokan bahkan perundungan korban berinisial AM tersebar di media sosial. Korban tak bisa melawan hingga menderita luka di beberapa bagian tubuh. Ibu korban tak tinggal diam melihat video perundungan putranya. Sang ibu lalu melaporkan peristiwa perundungan itu ke Polrestabes Surabaya. Menurut ibu korban, perundungan terhadap putranya telah sering terjadi. Korban tak bisa melawan karena berkebutuhan khusus dan memiliki keterbatasan pada penglihatan. Sebelum masuk kan saya laserkan matanya itu. Dan agak terang. Terus saya belikan kacamata. Kacamatanya sudah juga patah. Nggak tahu itu kata itu. Di satu temannya patah di ininya, remnya itu. Tapi dia juga nggak mau ngomong. Korban kini dibawa ke RSJ Menur untuk pemulihan kejiwaan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pasca dinonaktifkan BPJS penerima bantuan iuran, banyak masyarakat tidak bisa berobat. Informasi lengkapnya usai jeda berikut.